Wabarakatuh. Halo teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Saya harap teman-teman sehat ya. Semuanya sehat, dalam keadaan baik. Dan ternyata minggu ini kita sudah ada di minggu yang kedua ya teman-teman. Kita sudah ada di minggu yang kedua dan kita ada di modul yang kedua juga. Dan kita ada di topik yang pertama. Apa sih topik pertama tuh teman-teman? Teman-teman topik pertama tuh bahas apa sih ya? Teman-teman bahas apa di ini ya. Sekarang kita ada di minggu yang kedua, ada di modul 2 dan ada di topik yang pertama. Oke, bahas apa aja gitu ya. Oke, jadi teman-teman di topik yang pertama ini kita akan bahas konsep bahasa Indonesia. Konsep bahasa Indonesia. Jadi teman-teman, bahasa Indonesia itu pastinya punya yang namanya konsep. Ya, jadi kan konsep konsep itu kayak apa ya, garis besar gitu ya, kayak pemikiran. Konsep itu terus kayak dasar-dasar gitu ya, jadi semacam dasar-dasarnya dalam berbahasa Indonesia. Nah, terus konsep bahasa Indonesia sendiri teman-teman terbagi menjadi dua gitu ya, terbagi menjadi dua, terbagi dalam konsep bahasa Indonesia ini apa namanya, hasilnya, bukan hasilnya ya, ada sebuah lambang gitu ya di dalam konsep bahasa Indonesia ini. Di dalam konsep bahasa Indonesia ini ada yang namanya lambang. Ada yang namanya lambang ujaran, teman-teman. Ada yang namanya lambang ujaran dan lambang tulisan. Lambang ujaran berarti yang kita ucapkan. Kalau lambang tulisan itu adalah tulisan yang ada kayak yang teman-teman lambang tulisan kayak yang teman-teman sekarang lihat di slide-nya, di layarnya teman-teman. Di situ kan ada tulisan konsep, ada tulisan bahasa Indonesia, itu berarti sebuah lambang tulisan. Kalau lambang ujaran adalah bunyi ujaran yang diungkapkan oleh kita gitu lah. Kita kan sebagai manusia kan, konsep bahasa itu kan memang dari kita dari kita manusia. Nah, terus teman-teman, dari lambang ujaran dan juga lambang tulisan ini, pada dasarnya konsep bahasa Indonesia itu teman-teman, itu akhirnya merujuk kembali pada yang namanya sarana komunikasi. Jadi pada dasarnya, pada hakikatnya kita balik lagi ya ke yang pertemuan minggu lalu gitu ya. Kita balik lagi di pertemuan minggu lalu, karena pada konsepnya, pada hakikatnya bahasa atau bahasa apapun gitu ya, bahasa Indonesia pun itu merupakan sebuah sarana komunikasi yang berawal dari, yang bentuk komunikasinya itu dari ujaran dan juga tulisan. Jadi kalau kita flashback lagi gitu ya, seperti yang di kemarin, jadi ternyata memang bahasa itu adalah sebuah komunikasi, alat komunikasi kita, sarana komunikasi kita. Bayangkan kalau kita tidak ada bahasa, maka kita tidak bisa berkomunikasi gitu ya, dengan orang lain, dengan orang-orang sekitar, dengan orang-orang yang kita sayangi. Kita tidak bisa teman-teman untuk berkomunikasi. Oke, kemudian lanjut lagi. Ternyata teman-teman, tadi yang saya bilang singgung-singgung itu ya. Jadi karena ada konsep, ada garis besar, maka dari konsep bahasa Indonesia ini teman-teman, konsep yang sudah ada, gambaran bahasa yang sudah ada secara garis besar untuk sarana komunikasi dan juga yang berasal dari lambang ujaran dan juga tulisan, ini kemudian membentuk adanya kaidah. Kalau kaidah ini aturan-aturan teman-teman ya, jadi aturan-aturan, rules-rules yang mengatur bahasa Indonesia, bagaimana bahasa Indonesia yang baik gitu ya, bagaimana bahasa Indonesia yang benar, bagaimana tulisannya, bagaimana ujaran yang baku, bagaimana ujaran yang tidak baku, tulisannya gitu ya, itu nanti bentuknya adalah suatu kaidah. Nah, kemudian kaidah dalam bahasa Indonesia mencakup hal-hal yang berikut ini. Nah, sistem lambang yang bermakna dan dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat. Jadi kaidahnya ini, kalau tadi ya sistem lambang tulisan dan juga ujarannya ini harus bisa dimengerti, harus bisa dipahami oleh masyarakat. Jadi jangan sampai ada yang tidak dimengerti, jangan sampai ada yang tidak dipahami. Maka kalau misalnya ada satu kata gitu ya teman-teman, kalau ada satu kata yang kata itu tidak dipahami oleh masyarakat, maka itu tidak akan
akan menjadi bagian dari bahasa Indonesia. Kalau kata misalnya ya, ini dalam bentuk tulisan beras gitu ya. Nah, beras itu di seluruh penjuru Indonesia ini mengerti beras itu adalah bentuk peralihan gitu ya, peralihan dari padi gitu ya yang sudah panen gitu. Itu namanya beras yang sudah siap dimakan sama kita. Ya, itu kata beras itu sudah dipahami oleh semuanya gitu. Maka ya itu adalah bahasa Indonesia. Nah, ini semisal mungkin saya bisa kasih contoh apa ya? Saya bisa kasih contoh kata lain gitu ya di dalam bahasa Inggris ya. Misalnya apa ya? Lazy gitu ya. Saya kasih kata lazy. Nah, kata lazy ini ya, kalau kita tanya gitu, walaupun lazy ini ya memang enggak aneh gitu ya, tapi bukan tidak mungkin ada masyarakat Indonesia yang tidak mengerti akan adanya kata itu. Makanya kata itu ya memang bukan bahasa Indonesia. Jadi semuanya tuh harus paham. Satu Indonesia tuh harus paham ya teman-teman. Kemudian berdasarkan kesepakatan pemakainya. Nah, bahasa ini juga harus ada kesepakatan nih antara si penutur sama si pendengarnya. Dua-duanya harus sepakat kalau bahasa itu bahasanya satu dan mereka bisa mengerti ya. Kemudian lambang sebagai huruf yang bersifat manasuka. Jadi teman-teman, lambang itu sebenarnya awalnya awalnya tuh kayak bebas gitu ya, dibebaskan. Kemudian kayak diajukan, kemudian nanti jadilah bahasa Indonesia. Nah, kemudian sistem terbatas A sampai Z mampu menghasilkan kata, bentukan kata, frasa, klausa, dan kalimat yang sangat produktif. Kita sangat membatasi huruf cuma dari huruf A dan Z. Kita tidak mengenal huruf yang lain. Tapi dari terbatasnya huruf A sampai Z, ternyata kita bisa menghasilkan kata, klausa, dan juga kalimat. Kemudian, sistem lambang fonemis tidak sama dengan sistem lambang bahasa lain. Nah, lambang bahasa fonemnya kita itu berbeda dengan lambang bahasa yang lain. Kemudian, sistem lambang bahasa yang dibentuk berdasarkan aturan yang bersifat universal. Tapi si lambang bahasanya ini, jadi kayak kita buat turunannya dari bahasa yang dibuat secara general. Itu ya teman-teman kaidahnya. Nah, kemudian teman-teman konsep bahasa Indonesia selanjutnya saya akan cerita sedikit di sini. Kalau bahasa itu bersifat unik dan juga khas. Kenapa bahasa itu disebut sebagai unik gitu ya? Kenapa bahasa itu disebut sebagai unik? Karena bahasa itu kan tadinya awalnya tuh kayak kesepakatan antara dua orang, si pembicara dengan si penutur. Tapi karena sama-sama dimengerti, kemudian ini akan jadi sebuah bahasa. Kemudian uniknya lagi, satu bahasa itu punya beberapa makna yang berbeda-beda. Itulah bahasa. Kemudian di sini ada kata khas ya. Bahasa itu bersifat khas karena bahasa itu bersifat khas karena dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain, faktor-faktor X di belakangnya ya, seperti faktor linguistiknya, faktor ilmiahnya, dan faktor si penggunanya. Jadi teman-teman jangan lupa bahasa itu bersifat unik dan juga khas, unik yang berkaitan dengan maknanya dan berkaitan dengan yang tadinya cuma antara si penutur sama pembicara sama penutur dengan yang pendengarnya, tapi akhirnya bisa jadi bahasa kalau misalnya semua orang bisa mengerti. Kemudian khas karena dia dipengaruhi oleh latar belakang budaya di belakangnya gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman semoga mengenai konsep bahasa ini teman-teman bisa paham, bisa mengerti, ini bisa jadi acuan untuk belajar ya teman-teman. Silahkan setelah ini teman-teman lanjut menyelesaikan Indigosnya ya, setelah semuanya smart learningnya, latihannya semua silahkan dikerjakan. Selamat mengerjakan, sampai ketemu lagi di pertemuan minggu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.